Oke, baik, sudah terlihat. Kita akan mulai pertemuan ini. Oke, baik. Kita review materi pelayanan farmasi klinik dan swamedikasi di apotek ya. Jadi lebih banyak untuk membuka kembali informasi yang semuanya sebetulnya sudah pernah diterima oleh teman-teman. Tapi ini kita mereviewnya supaya teman-teman ini memiliki informasi yang lebih lengkap itu untuk ini ya. Nah, prinsip belajar di farmasi sebetulnya Anda know dan know how, Anda tahu dan tahu prosedur itu lebih dominan ada di S1 dan beberapa sudah ada kegiatan-kegiatan seperti kegiatan OSCE dan sebagainya yang ada di internal, itu adalah level show how. Dan diharapkan juga walaupun ini daring, performance Anda terkait kolaborasi dan sebagainya mungkin terkait dengan tugas-tugas pembuatan video mungkin itu paling tidak memberikan Anda kemampuan show how, dan kemudian semester mendatang Anda akan melakukan praktek kerja, itu adalah levelnya DAS ya. Jadi Anda sebentar lagi akan sampai pada semua level itu ya. Anda saat ini sudah know dan know how-nya sudah lebih dari cukup, show how-nya sudah pernah mencicipi dalam praktikum maupun dalam ujian-ujian OSCE internal, dan DAS adalah semester depan. Jadi semua aktivitas di kita di nantinya di praktek kefarmasian itu harus melibatkan 3 hal, yaitu kognitif, prosedur, dan konatif. Kognitif itu pengetahuan ya, pengetahuan dan keterampilan. Anda harus tahu saya memiliki pengetahuan apa dan saya sudah memiliki keterampilan apa. Keterampilan tentunya sudah banyak dilakukan pada waktu S1 dengan adanya praktikum, karena Anda paling tidak adalah angkatan 2016 yang sudah selesai praktikum ya, sebelum pandemi ini hadir ya. Kemudian prosedural, jadi teknik-teknik prosedur, jadi SOP untuk melakukan sesuatu itu ada di situ. Lalu konatif itu adalah tindakan kita, termasuk komunikasi dan sebagainya, itu adalah tindakan kita. Kemudian ini adalah standar kompetensi apoteker Indonesia. Jadi saat ini yang masih berlaku adalah SKI 2016 ya. Saat ini sedang dibicarakan SKI 2021 tapi belum selesai. Jadi saya menyampaikan di sini adalah yang standar kompetensi apoteker Indonesia tahun 2016. Anda semua paling tidak harus membaca ini, dan saya rasa ini di website juga ada. Anda tulis saja standar kompetensi apoteker Indonesia.pdf gitu, pasti akan keluar. Itu seperti itu ya. Baik, berikutnya, nah ini beberapa hal yang ingin saya sampaikan terkait dengan kerangka kompetensi yang ada di SKAI 2016. Anda bisa membayangkan nanti Anda akan misalnya, ini sudah dibagi menjadi 4 area, di mana ada pengetahuan ilmiah dan ada pengetahuan manajerial. Jadi dua hal itu Anda harus memahami di situ. Termasuk di MPK ini dibagi juga pengetahuan ilmiahnya, ada yang di di review hari ini dan review minggu depan yang home care. Pengetahuan manajemennya ada yang di studi kelayaan. Nah, ada 4 area wilayah kerja kita di masa mendatang, itu terkait dengan kesehatan publik, terkait layanan kefarmasian, terkait dengan manajemen dan organisasi, dan terkait dengan profesionalisme diri. Itu adalah 4 area yang mungkin Anda akan berada di situ. Berikutnya ini sama ya, ini tempat-tempatnya kira-kira di sini ya. Kalau Anda suka dengan kesehatan publik, mungkin nantinya Anda akan terjun sebagai apoteker yang bergiat di kegiatan promosi kesehatan. Kalau di layanan kefarmasian itu macam-macam ya, terkait dengan Anda berada di di rumah sakit, di apotek dan sebagainya, itu di layanan kefarmasian juga. Kalau manajemen dan organisasi mungkin Anda berada di tempat-tempat pemerintahan, saya boleh sebut saja misalnya Dinas Kesehatan, Balai POM, Badan POM ya, itu seperti itu manajemen dan organisasi. Kemudian di bagian profesionalisme diri itu terkait dengan kemampuan, kalau ini kemampuan Anda untuk bisa berpraktek selaku profesional di situ.
Nah, ini contoh apa namanya poin-poin penting yang Anda harus kuasai. Coba Anda baca sebentar terkait dengan promosi kesehatan. Lihat poin 1, 2, dan 3 itu ya. Mungkin belum full Anda miliki, tapi paling tidak poin 1 menelusuri dan memberikan informasi dari sumber terpercaya dan terkini ya. Anda sudah bisa melakukan critical appraisal, searching informasi dan sebagainya, itu saya rasa sudah bisa. Terus promosi solusi penggunaan obat, mungkin sehari-hari Anda bertemu dengan keluarga atau teman kanan kiri juga saya rasa Anda pernah melakukan. Kemudian mungkin yang tidak mudah adalah mengidentifikasi kebutuhan, merancang dan memberikan pendidikan dan promosi kesehatan masyarakat ya. Ini mungkin akan dilatih nanti kalau Anda praktek kerja profesi apoteker, khususnya di puskesmas misalnya begitu. Ini terkait kemampuan Anda nantinya di bidang public health ya, atau ya ini di Indonesia kan kesehatan publik melalui kegiatan promosi kesehatan. Terus berikutnya ini terkait dengan layanan kefarmasian, yaitu optimalisasi penggunaan obat ya. Kalau dilihat dari nomor 1 sampai 6 ini ciri dari farmasi klinik ya. Ciri dari farmasi klinik, dan farmasi klinik sangat dominan misalnya bagi seorang apoteker yang bekerja di rumah sakit. Itu sangat dominan. Dan di apotek bagaimana? Juga ada, tapi level level dominannya masih di bawah di rumah sakit ya. Itu seperti itu. Jadi dan kefarmasian lebih ke arah itu. Lalu layanan kefarmasian juga ada kemampuan dispensing. Nah, ini kalau dispensing ini semua terjadi di rumah sakit, di apotek, di puskesmas ya, meracik dan menyerahkan. Itu masih ada. Kemudian pemberian informasi obat dan alkes itu di rumah sakit, apotek dan puskesmas juga ada. Termasuk di industri juga sebetulnya pemberian informasi ini bisa dilakukan melalui pemberian leaflet yang akurat. Jadi kalau Anda membeli obat dan di situ ada leaflet tentang obat tersebut, itu leaflet itu tidak mudah untuk dibuat. Leaflet tersebut tentu dicari berdasarkan informasi yang termutakhir, valid, dapat dipercaya, ya, itu seperti itu. Jadi leaflet itu sebetulnya sangat berharga. Ini juga termasuk informasi obat sebetulnya. Namun sifatnya pasif karena dalam bentuk leaflet atau dalam bentuk cara penggunaan obat, kertas-kertas kecil yang ada di sebuah obat, itu seperti itu. Kemudian ada lagi yang Anda nanti mungkin suka bekerja di bidang industri, termasuk layanan kefarmasian, juga formulasi dan produksi sediaan farmasi. Jadi kalau Anda berminat untuk bekerja di industri, maka kemampuan terkait membuat formulasi, terkait dengan produksi, tentang quality assurance untuk produk obat atau hal-hal terkait mutu produk, itu Anda harus menguasai ya. Tidak banyak memang industri di Indonesia, hanya sekitar 220 ya. Tapi di sini kemampuan industri kita itu luar biasa, itu seperti itu. Kemudian untuk manajemen dan organisasi, nah ini kemampuan manajemen dan organisasi ini sebetulnya kemampuan di semuanya ya. Jadi Anda memiliki kemampuan manajerial, itu intinya sebetulnya itu kemampuan manajerial. Tapi di sini memang lebih diarahkan mau di rumah sakit, di apotek, di puskesmas, di PBF maupun di industri, itu paling tidak kemampuan pola pikir untuk manajemen dan organisasi itu harus dimiliki ya. Dan ini memang tidak mudah ya, tidak mudah, sehingga Anda harus berupaya untuk belajar dengan sungguh-sungguh terkait aspek manajemen ya. Anda bisa belajar nanti melalui studi kasus di studi kelayaan yang bisa Anda pelajari di situ, terutama untuk aspek manajerial dan organisasinya, tolong dieksplor di situ. Kemudian manajemen dan organisasi yang tidak diajarkan oleh bangku kuliah adalah ini, keterampilan organisasi dan relasi antar pribadi. Ini tidak ada dalam kuliah, adanya dalam interaksi satu sama lain
dengan Anda, dengan teman Anda, siapapun itu, tapi intinya adalah organisasi dan relasi. Kalau kita melihat slide ini, pintar saja tidak cukup. Anda harus memiliki relasi dengan orang lain. Kalau dengan relasi dengan orang lain, maka Anda berinteraksi, maka harus ada ibaratnya relation take and give antar si A dan si B, si A, si B, si C, si D dan sebagainya. Nah, ini adalah kemampuan yang juga Anda harus miliki. Lalu profesionalisme diri di sini adalah bagaimana kalau Anda nantinya praktek entah di industri, rumah sakit, apotek, puskesmas, BPF, di Dinkes maupun di BPOM, kerjanya dimanapun, Anda harus memiliki mampu menerapkan kode etik, menerapkan praktek farmasi secara legal, secara profesional dan tanggung jawab. Intinya itu mudah untuk dikatakan, tapi memang tidak mudah untuk dilakukan. Nah, Anda harus terus-menerus berefleksi dan mengevaluasi diri. Apakah yang saya lakukan itu sudah profesional dan bertanggung jawab? Itu adalah sebuah cara kita untuk bisa mengembangkan profesionalisme diri. Ya. Kemudian profesionalisme diri juga dicerminkan dengan kemampuan komunikasi. Ya. Orang-orang yang mampu berkomunikasi dengan baik itu menunjukkan pola pikir yang baik. Kalau memiliki pola pikir yang baik, berarti orang itu memiliki pengetahuan yang baik. Nah, ini yang perlu kita sampaikan adalah itu. Jadi kalau Anda punya pengetahuan yang baik, pola pikir yang baik, dan Anda belum mahir berkomunikasi secara efektif, belajarlah komunikasi ini dengan benar-benar. Karena melalui komunikasi inilah semua ide Anda, semua kreativitas Anda, semua pemikiran kritis Anda itu bisa disampaikan pada orang lain. Semua yang Anda miliki yang selama ini mungkin terpendam itu bisanya diketahui orang lain, bisa diketahui bos Anda, bisa diketahui relasi Anda, itu berdasarkan kemampuan komunikasi. Memang kalau yang di sini itu terkait komunikasinya adalah terkait praktek, terkait dengan pasien, profesional kesehatan, tapi yang umum adalah nomor satu adalah kemampuan komunikasi yang efektif dan asertif. Ini nomor satu itu umum, jadi harus bisa melakukan untuk banyak orang, lebih spesifik ke pasien dan profesional kesehatan lain. Ya, ini adalah poin-poin penting ya untuk itu. Apakah masih ada? Oh, masih ada. Peningkatan kompetensi diri, jangan lupa setiap apoteker itu harus selalu meningkatkan kemampuan dirinya sendiri. Sekolah S1 plus apoteker, kemudian bekerja, itu harus diisi dengan mengasah keterampilan secara terus menerus. Tidak cukup kalau Anda bisa S2, bisa S3, ataupun bisa ambil pendidikan spesialis, ya, itu adalah hal yang sangat menyenangkan. Ya. Nah, ini yang ingin saya katakan dengan kata-kata saya tadi adalah pendidikan spesialis. Ya. Anda ini lulus sebagai apoteker itu levelnya adalah general level. Istilahnya apoteker umum. Beberapa menyebutnya apoteker generik. Ya. Kalau Anda misalnya bekerja di rumah sakit atau apotek atau puskesmas atau BPF atau industri, ya, dengan baik di situ beberapa tahun, dan Anda meneruskan level pendidikan Anda di situ, pendidikan di sini adalah level ada pendampingan, Anda baru disebut sebagai apoteker foundation. Ya, apoteker foundation. Jadi ini apoteker pemula. Ya, jadi tadi kan generik, ya, foundation itu pemula. Kalau Anda lebih tinggi lagi levelnya nanti, itu levelnya adalah excellence. Lebih tinggi lagi adalah mastery. Nah, pembagian level ini jadi nanti akan ada apoteker ini foundation itu spesialis apoteker foundation, ya. Apoteker foundation, lalu excellence dan mastery itu spesialis dari para apoteker itu sendiri. Yang sudah ada apoteker spesialis itu spesialis farmasi rumah sakit sudah ada, spesialis radio farmasi sudah ada, dan mungkin akan berikut lagi akan muncul beberapa spesialis yang lain. Saya perlu menyampaikan ini kepada teman-teman karena Anda sekarang berusia sekitar 22 tahun.
kemungkinan besar ini akan terjadi dalam tahun-tahun mendatang. Saya berharap Anda siap untuk menjadi apoteker-apoteker yang selalu mengembangkan diri, semakin kompeten dari waktu ke waktu, sehingga Anda bisa memiliki spesialis-spesialis yang lebih tinggi. Jadi kalau seandainya Anda ini adalah praktisi, semakin nanti rambut Anda putih misalnya ya, beruban, Anda akan berada di level yang spesialis paling tinggi. Harapannya adalah begitu ya. Jadi semakin tinggi usia, harapan kita adalah teman-teman apoteker adalah apoteker yang profesional, semakin matang, pengetahuannya makin kuat, kemampuan prakteknya makin kuat ya, sehingga disebutnya sebagai advanced practice ya. Ini yang ingin saya sampaikan untuk awal-awal ini. Nah, advanced practice-nya apa? Ini ada 6 di sini untuk penilaiannya. Advanced practice dalam praktek profesional, membangun relasi kerja, kepemimpinan, manajemen, pendidikan dan pelatihan, serta riset dan evaluasi. Ya, memang ini tidak mudah, tapi ini adalah sebuah saya katakan sebuah jenjang karir yang sedang dibuat tracknya oleh pengurus oleh Ikatan Apoteker Indonesia. Ya, diharapkan ini bisa dinikmati oleh teman-teman yang setelah lulus, entah beberapa tahun lagi, kita harap ini sudah mulai berjalan, sehingga Anda sebagai apoteker itu akan menjadi apoteker-apoteker yang belakangnya tidak APT saja, tapi ada APT dalam kurung, entah spesialis apa. Ini adalah hal-hal yang sangat penting karena beberapa tenaga kesehatan yang lain tentu memiliki gelar-gelar spesialis yang lain juga. Oke, saya berhenti dulu. Teman-teman mungkin ada pertanyaan terkait ini. Saya ini membangun tentang membangun tentang praktek dunia kerja ya Mas. Ini tentang apa yang akan Anda peroleh di masa mendatang. Oke, kalau Anda mau bertanya sesuatu silahkan ya. Silahkan kalau Anda mau bertanya sesuatu silahkan. Ada pertanyaan? Belum ada, Pak. Belum ada? Oke. Sebentar, ini kok malah anunya hang ya. Oke, baik. Oke, kalau belum ada kita teruskan. Sampai mana tadi? Ini dia. Oke. Baik, ini tadi saya sudah membuat supaya Anda punya gambaran untuk masa depan Anda. Lalu berikutnya, kita akan mulai masuk ke bagian farmasi klinik, terutama di komunitas ya. Mungkin teman-teman bisa melihat slide ini sebentar, permasalahan obat dengan pasien yang sering dijumpai di masyarakat sehari-hari, di apotek dan sebagainya. Kita lihat di sini. Ya. Jadi ini tertulis di Standar Kompetensi Apoteker Indonesia. Penulisan ini dimaksudkan supaya teman-teman menjadi tahu apa yang problem-problem potensial apa yang terjadi ya di dunia obat ini ya. Jadi mungkin Anda pernah bertemu atau pernah tahu atau apapun itu, ada pasien yang merasa paham tentang obat dan bersikeras meminta obat yang seharusnya dengan resep dokter. Banyak obat-obat yang seharusnya dibeli dengan resep dokter, tapi karena pasien merasa sudah pernah menggunakan, lalu dia meminta resep itu ke apotek. Ya, ini juga banyak terjadi. Atau ada orang yang hanya mengambil sebagian obat yang diresepkan, padahal seharusnya mungkin obat itu harus ditebus secara penuh. Alasannya macam-macam. Kalau alasan yang bisa diterima mungkin uangnya tidak cukup. Tapi ada juga yang merasa, saya minum obat ini separuh aja sembuh kok.
Padahal kalau antibiotik kan harusnya obat itu diminum sampai habis. Lalu adanya potensi medication error, antara lain tulisan tidak terbaca, nama produk obat atau penampilan produk obat yang mirip. Kalau tulisan tidak terbaca, saya rasa hampir semua resep sekarang tulisannya mudah dibaca. Apalagi resep-resep yang elektronik ya, jadi tidak ada masalah. Tapi yang perlu perhatian adalah nama produk obat atau penampilan produk obat yang mirip ya. Pernah di sebuah media sosial itu ada yang menulis, saya membutuhkan analgesik antipiretik. Ternyata pada waktu pulang saya membawa obat untuk anti diabetes. Setelah ditelusur ternyata memang warna kemasan dari obat anti diabetes itu sangat mirip dengan obat analgesik yang seharusnya ingin dibeli oleh orang tersebut. Ya, ada fotonya waktu itu di media sosial ya. Ini saya rasa ini sebuah kejadian benar ya. Ada nama produk obat atau penampilan produk obat yang mirip ya. Istilahnya apa? Look alike, sound alike ya, misalnya gitu. Ada obat-obat yang memang kemasannya mirip atau ada yang dosisnya selisih sedikit ya, sehingga penempatannya harus seperti Lasa, look alike, sound alike. Nah, ini adalah sesuatu yang bisa terjadi dan kekeliruan ini bisa terjadi. Kemudian ada juga pasien yang tidak menginformasikan keluhan atau gejala dan hanya minta obat yang dirasa cocok. Ya, dia nggak cerita keluhan gejalanya apa, saya beli ini. Ya, boleh sih, tidak ada masalah kalau sepanjang itu swamedikasi ya mungkin tidak ada masalah. Ya. Tapi ada baiknya, misalnya saya kok kepala saya pusing ya. Nah ini kan dia menginformasikan keluhan atau gejala. Bisa enggak saya beli obat? Itu adalah hal yang menyenangkan untuk bisa terjadinya praktek kefarmasian. Lalu ada juga pasien yang menganggap saya tidak boleh penjelasan tentang kenapa permintaan obat saya tidak dilayani. Ya, ada itu yang tertulis di situ ya. Kemudian yang lain, pasien ada yang merasa, ini banyak tidaknya nih, ini keluhan pasien, tidak memperoleh informasi dan edukasi tentang tujuan penggunaan obat, tentang cara penggunaan obat, jangka waktu pengobatan, tentang cara penyimpanan, dan tentang pentingnya kepatuhan pengobatan. Ini ditulis pada tahun 2016 ya, SKI ini tentunya mungkin kondisi pada saat itu memang masih ada seperti ini. Apakah tahun-tahun ini masih ada? Ya tentunya masih ada. Mungkin tidak bisa 100%, tapi statement menjadi sebuah aware dari teman-teman sekalian bahwa pasien itu mengeluh, saya kok tidak diberitahu ya tentang tujuan penggunaan obat, saya kok tidak diberitahu ya tentang ini jangka waktu pengobatannya berapa lama, cara simpannya bagaimana. Ya ini informasi. Jadi teman-teman sebetulnya dengan bekal yang selama ini dimiliki, sebetulnya semuanya sudah memiliki itu semua. Kemudian ada juga yang tidak memperoleh informasi tentang potensi efek samping yang dapat terjadi dan tindakan solusinya. Nah, saya akan berhenti sebentar di sini. Kalau misalnya Anda sebagai apoteker memberikan sebuah obat pada pasien dan mengetahui tentang kemungkinan adanya potensi efek samping ya. Pertanyaan saya adalah bagaimana cara Anda memberitahu seseorang atau pasien tersebut tentang efek samping yang mungkin terjadi. Oke, silahkan Anda ada yang mau menjawab biar interaktif, biar Anda juga tidak ngantuk. Saya juga tidak ngantuk. Ya, ayo silahkan. Biar saya tidak ngantuk, kamu juga tidak ngantuk. Ya, silahkan. Dia mau menjawab bagaimana cara Anda menyampaikan informasi tentang kemungkinan terjadinya efek samping. Ya, silahkan. Misi Pak mau coba jawab. Silahkan, Misi Pak mau Mbak coba jawab. Kusuma Dewi, silahkan Mbak Kusuma. Ya. Kalau misalnya obat yang diterima pasien itu misalnya obat
pilek gitu Pak. Jadi efek samping yang mungkin terjadi mungkin pasien mengalami kantuk. Jadi saya kalau selaku apoteker saya akan menyampaikan kepada pasien, misalnya ibu atau bapak, ketika ibu atau bapak mengkonsumsi obat ini kemungkinan ada efek samping yang terjadi yaitu mengantuk. Namun tidak perlu khawatir karena efek samping ini tidak terjadi pada setiap orang. Silakan diteruskan. Nah, saran saya ketika setelah mengkonsumsi obat ini, silakan Bapak atau Ibu istirahat sejenak, mungkin sekitar 30 menit, tidur sebentar, dan tidak melakukan aktivitas seperti menjalankan mesin atau Oke. berkendara. Baik, Begitu. terima kasih Mbak Begitu. Kusuma Dewi. Oke. Ada contoh yang lain kah? Ini kan contohnya tentang obat flu, batuk, pilek ya. Oke, ini memang sangat terkenal nih contohnya. Ada contoh yang bisa memberikan contoh lain? Pak, saya mau coba untuk obat Pak, saya mau coba untuk obat Anti diabetes. Oke, anti-diabetes. silakan. jadi misalnya pasiennya ini Jadi misalnya pasiennya ini menerima mungkin insulin atau antidiabetes oral, kan efek sampingnya itu salah satunya Oke, kemungkinan hipoglikemi. hipoglikemi ya. Terus, untuk Ya, penyampaiannya misalnya saya untuk penyampaiannya misalnya saya permisalkan pasiennya ini ibu-ibu ya, jadi Pak. untuk ibu Nah, jadi saat penggunaan untuk obat ibu mungkin pada saat penggunaan obat ini ibu mungkin mengalami gejala seperti pusing, mual, lemas, atau kepalanya berat atau merasa cepat lelah. misalnya merasa Nanti ibu kalau misalnya merasa gejala-gejala tersebut, ibu bisa segera makan atau minum minuman yang manis, tapi tidak usah terlalu banyak, secukupnya saja sampai merasa baikan. Kalau misalnya gejala tersebut terkesan terlalu mengganggu, ibu bisa segera minta diantarkan oleh keluarga untuk ke rumah sakit atau ke fasilitas kesehatan terdekat untuk dapat diberikan solusi penanganannya. Itu Seperti itu. bicara tentang resiko hipoglikemi ya. Jadi karena itu kemungkinan terjadi ya. Kemungkinan terjadi bisa jadi karena pasien minum obat karena belum makan, bisa jadi, atau mungkin pasiennya berlebih dalam minum obat karena dia lupa. Oke, itu menarik sekali. Oke, saya rasa sudah cukup dari dua contoh itu. Mari kita lanjut lagi. Oke. Oke, lalu Nah ini tentang beyond use date ya. Ini sederhana ini tentang beyond use date ya. Ada yang bisa cerita beyond use date itu apa? Dan contohnya apa? Yuk silahkan. Beyond use date. Contohnya apa? Ada yang mau mencoba menjawab? Pak mau coba. Siapa ya? Pak mau coba. Siapa ya? Nama nggak ketok ini saya. Chelsea, Pak. Oh, Chelsea lagi. Oh. Silahkan Chelsea, Mbak Pak. Chelsea. Untuk beyond use date itu Untuk beyond use date itu tanggal atau tanggal terakhir suatu obat bisa digunakan. Misalnya obat sirup atau obat tetes mata. Beberapa obat sirup itu batas penggunaan maksimalnya ada yang 2 minggu atau 14 hari sejak pertama kali dibuka dan digunakan. Atau obat tetes mata ada yang 7 hari, ada yang 30 hari. Nah, beyond use date ini berbeda sama expired date atau tanggal kadaluarsa. Dimana kalau expired date itu berlaku ketika obatnya belum dibuka. Gimana expired date gimana? Jadi batas terakhir tanggal ketika kadaluarsa itu berlaku tanggal kadaluarsa itu berlaku saat posisi obatnya itu belum dibuka dan belum digunakan. Jadi obatnya itu masih bisa digunakan sampai tanggal kadaluarsanya. Tapi kalau misalnya untuk beyond use date itu berlaku ketika obat tersebut sudah dibuka dan sudah mulai digunakan. Sambil saya bertanya tapi yang menjawab yang lain ya. Misalkan saya punya obat batuk ya, 60 mili ya. Saya minum sehari, katakanlah yang terpakai seperempat itu, udah sembuh batuknya. Terus obat itu saya simpan. Saya batuk lagi 3 minggu kemudian. Boleh nggak pakai obat batuk yang tadi saya simpan? Ayo, yang selain Chelsea, silahkan menjawab. Ayo, silahkan.
Yang mau menjawab silahkan. Jangan ngantuk aja loh. Ini emang marahin ngantuk nih wong hawanya hujan terus. Yuk silahkan teman-teman. Siapa? Pak mau coba Siapa? Pak mau coba Oh, jawab. Oke. Zeni. Ini Pak, kalau misalnya dipakai Zeni. setelah salah. Ah, Sudah dibuka terus 3 minggu kemudian mau Sudah dipakai bisa. lagi itu sudah tidak bisa karena kemungkinan bukan stabilitas dari obat itu sudah kesediaan itu sudah sudah berubah, sudah misalnya udah bisa jadi rusak gitu. Jadi kemungkinan efek penyembuhan dari obat itu sudah akan Kalau berkurang. orangnya bilang Gitu, rasanya Pak. masih sama itu Bu, makanya saya pakai lagi, gimana Mbak? Disarankan kepada pasien tersebut untuk tidak menggunakan. Jadi sarankan untuk beli yang baru Padahal lagi. mayoritas masyarakat melakukan hal yang sama ya. Iya. Betul, oke. Ya ini tantangan kita. Iya. Bahwa memang ya tidak mudah untuk ini karena batuk itu kan self limiting disease ya, maksudnya swamedikasi dalam arti batuk yang ringan ya. Bukan batuk yang kategori berat-berat ya, tapi batuk-batuk yang ringan itu kan mungkin 1-2 hari itu sembuh. Nah, bisa jadi kumat lagi karena sering bepergian dan sebagainya. Untuk batuk-batuk yang alergi dan sebagainya itu kan sering terjadi. Tapi memang ini penting ya, namanya beyond use date. Jadi kapan terakhir boleh menggunakan obat ini bila obat ini sudah dibuka kemasannya. Ya, ini adalah tantangan dari apoteker untuk memberitahu kepada pasien hal yang benar itu seperti apa. Sehingga kalau sekarang Anda melihat obat batuk itu kan variasi volumenya macam-macam ya. Ada yang 60 mili, ada yang 120 mili. Kalau melihat dari kondisi batuknya, nanti misalnya Anda ketemu dengan pasien dan Anda mencoba mencari tahu kondisi batuknya, maka kalau batuknya kira-kira memang bisa sembuh dengan cepat ya Anda berikan yang 60 mili saja, jangan yang diberikan 120 mili, botol sekemasan 120, nanti pasti sisa. Itu seperti itu ya. Oke, ada lagi misalnya ada obat yang diresepkan dokter tidak tepat untuk diracik, misalnya ada tablet salut dan obat yang bebas terkendali, ya itu di masa lalu memang banyak sekali. Sekarang juga mungkin ada, dan ini memang keluhan dari teman-teman yang di industri, wong sudah bikin tabletnya susah-susah, nanti waktu pelayanan ya tinggal diracik dalam mortir dan stamper lalu dibuat puyer misalnya gitu. Ya ini adalah sesuatu yang tantangan lain bahwa membuat obat itu tidak mudah, membuat obat itu sulit ya. Sehingga kalau memang sebuah tablet yang kira-kira sebenarnya tidak cocok untuk digerus misalnya gitu, itu sebaiknya ya tidak digerus. Ini supaya tidak merusak dari mutu obat itu sendiri. Karena farmasi itu kan terkait dengan obat urusannya dengan 3 kata, mutu obat, khasiat obat, dan keamanan obat. Kita bicaranya hanya itu. Kita meracik obat supaya obat itu sebelum digunakan tetap dalam kondisi bermutu. Kalau sudah bermutu, diberikan pada pasien, diberikan informasi obat untuk penggunaannya. Yang harus diwaspadai adalah tinggal keamanannya. Itu seperti itu. Sehingga misalnya kenapa jargonnya apoteker kefarmasian lebih ke patient safety. Karena mutu obat sudah bisa dikendalikan dengan produksi. Khasiat obat yang dijual adalah obat yang berkhasiat. Tapi efek samping, risiko keamanan, dan lain-lain itu bisa bervariasi antar orang. Ada yang mengalami efek samping tertentu, tidak ada masalah. Ada yang mengalami gangguan terhadap efek samping tersebut. Nah ini makanya yang dikatakan adalah patient safety ya. Ada beli obat tanpa resep dokter hanya berdasarkan pengalaman atau saran atau keluarga atau teman ya. Ini juga masih ada, dan ini memang tidak benar ya. Beli antibiotik tanpa resep dokter adalah bukan hal yang benar. Walaupun sekarang sulit ya, karena di belanja online itu beli apa-apa saja bisa ya. Tapi ya sulit lah, ini kita tidak, kalau sebagai apoteker yang melakukan praktek ya kita nggak bisa apa-apa ya. Tapi banyak orang yang ingin membeli antibiotik tanpa resep dokter, dan kalau di Jogja ini sudah sangat
sulit untuk mendapatkan antibiotik tanpa resep dokter, karena semua apoteker sudah berkomitmen untuk tidak memberikan antibiotik tanpa resep dokter ya. Saya tidak terlalu tahu untuk kota-kota yang lain ya, tidak terlalu tahu. Kemudian ada pasien yang tidak tahu masalah resistensi antibiotik seperti yang saya sampaikan tadi. Saya minum obat separuh aja udah sembuh kok. Ngapain saya minum obat lagi? Padahal antibiotik harus digunakan sampai habis. Tidak paham cara penyimpanan obat yang benar. Kemudian, nah ini Permenkes 73 2016. Berikut petunjuk teknisnya. Anda bisa searching, ini semua PDF-nya ada. Mungkin di LMS, saya lupa di LMS sudah saya bikin atau belum. Kayaknya sudah sih ya. Di LMS sudah saya bikin. Oke. Sudah saya bikin, dan saya berharap teman-teman bisa menengok di LMS untuk tahu berbagai macam materi atau apapun yang kita berikan nantinya di situ, termasuk nanti soal PBL-nya dan sebagainya. Oke, nah ini ruang lingkup praktek kerja profesi apoteker di apotek nantinya itu cuman ada yang kiri dan kanan. Kiri itu aspek manajemen dan kanan itu aspek farmasi klinik. Ya. Jadi yang di apotek ada di rumah sakit, ada yang di puskesmas, itu saling melengkapi lah aspek manajemen sama aspek farmasi kliniknya. Farmasi klinik di sini dimulai dari pengkajian resep, dispensing, pelayanan informasi obat, konseling, pelayanan informasi kefarmasian di rumah, PTO, dan monitoring efek samping obat. Kalau dari hasil beberapa riset yang pernah kita ikuti untuk pengkajian resep, dispensing, PIO, dan konseling itu sudah bagus. Yang di apotek sudah bagus dari berbagai riset ya yang kita ikuti. Untuk home care makin meningkat kemampuan seorang apoteker untuk, atau ada kemajuan lah seorang apoteker melakukan home pharmacy care itu. Walaupun jujur aja ini tidak mudah ya. Terus kemudian PTO dan meso mungkin kalau di apotek masih sedikit, tapi mungkin lebih dominan di rumah sakit misalnya begitu. Tapi dari apa yang ada di apotek, yang 4 ini, resep, dispensing, PIO, konseling, ini sudah lebih dari cukup itu misalnya gitu. Baik, dari sisi penulisan resep mohon dilihat lagi ini istilah-istilah, walaupun ini tidak mungkin keluar dalam ujian ya, karena kita tidak ingin Anda menghafalkan ya. Tapi ingat saja resep yang lengkap harus ada nama dokter, alamat, SIP, kota, tanggal, ini yang penting. Ada tanda R-nya, ada preskripsio, nama obat, bentuk obat, jumlah obat, cara pembuatan kalau itu puyer ya. Signatura, cara guna, bentuk sediaan obatnya apa, jumlah obat, waktu minumnya bagaimana, terus paraf dan tanda tangan ya. Ya, mungkin ini contohnya seperti ini. Ya, ini hanya scan dari di internet ya. Tapi ini tulisan zaman dulu ya, zaman saya kecil mungkin ada tulisan yang seperti ini. Tapi saya rasa kalau zaman sekarang ya tulisannya sudah tidak ada ya. Saya aja juga kesulitan membaca tulisan seperti ini ya. Tapi harapannya yang sekarang ini tulisan resep dokter itu sudah lebih bagus, karena memang sudah dibuat dengan tulisan yang tidak model seperti ini. Kemudian ada yang electronic prescribing ya, itu seperti itu. Ini tahap pelayanan resep menurut Kemenkes ya. Ya, ini harus diketahui ya. Ini jadi screening, administrasi, farmaseutik dan klinis, saya rasa ini sudah familiar di Anda. Nah, kalau melihat resep ini ya, ini resep ini ditulis tangan sih, ditulis ketikan sih. Ya, kira-kira terlihat dah ini menarik. Resep ini cerita tentang apa ini teman-teman? Coba Anda baca dulu resep ini. Resep ini kalau Anda lihat sekilas, permasalahan apa yang ada? Kalau Anda lihat sekilas, permasalahan apa yang langsung bisa Anda lihat dengan melihat resep ini?
Silahkan yang mau menjawab ya. Nggak usah malu-malu. Untuk tanggal sama signaturanya nggak ada, Pak. Oke. Untuk tanggal lagi. sama Terkait signaturanya obatnya nggak ada, dulu Pak. aja, obat yang tertulis di situ. Saya lihat ada asma, Mm-mm. saya lihat ada asma, Terus terus batuk. apa lagi? Mungkin itu Pak yang resep pertama itu Mm-mm. itu kan ada aminofilin. Mm-mm. Dia kan dikasih setahu saya kan Mm-mm. aminofilin itu setahu saya Pak. Indeks terapinya kan sempit. Nah, kalau misalnya diracik itu kan apa ya? Stabilitasnya terus stabilitasnya itu kan Oh gitu. tidak terjamin kalau masih pure dari industrinya kan Pak. Mungkin jadi kalau sekarang mungkin aminofilinnya Oh gitu. dipisahkan dari Yang indeks terapi sempit itu teofilin atau aminofilin, Mbak? teofilin ya Pak. Oh. Oh iya Pak. Teofilin ya Pak. Teofilin Oh iya, Pak. dietilamin Maaf, Pak. itu aminofilin. Jadi aminofilin itu adalah teofilin dietilamin dan itu memang dibuat supaya tidak diresepkan teofilin. Kalau teofilin kan susah karena indeks terapinya sempit. Kalau aminofilin malah indeks terapinya cukup lebar. Dan di dalamnya sudah ada teofilinnya karena yang berkhasiat kan teofilinnya. Ya. Apa hubungannya aminofilin sama apa? Ada yang sama nggak Ya, itu? Pak. Yo, dilihat tuh teman-teman, dilihat. Yo, Bang Ane ngantuk. Dilihat itu ada obat nggak yang kira-kira sama, khasiatnya sama atau apa? Nah, salbutamolnya mungkin Pak. Hah? Nah, Apa? Yang apa? salbutamolnya mungkin Pak. Aminofilin dengan salbutamol. Aminofilin dengan salbutamol. salbutamolnya. Oke, dua-duanya untuk melegakan pernafasan ya. Ya. Dua-duanya beta agonis ya. Ya. Oke, apa lagi? Beta 2. Oke, apa lagi? Ephedrine-nya emangnya enggak sama? Ayo. Ephedrine gunanya apa? Ya, sambil langsung mencoba. Bronchodilator, Pak. Ya, Ephedrine juga ada. Ephedrine, salbutamol, amino gitu. Yo, lagi yang lain, yang mirip-mirip apa lagi? CTM dan Intristin, Pak. CTM dan Intristin itu Pak. Dua-duanya adalah antihistamin. Oke, ada lagi. Untuk GG dan OBH mungkin. OBH juga ekspektoran. Ya, ini contoh resep yang berkasus ya. Contoh ini resep yang berkasus memang sengaja menjadi objek untuk latihan lah untuk teman-teman itu sendiri. Oke. Baik, kita lihat berikutnya. Apa kemungkinan yang terlihat di sini? Yuk. Apakah ada masalah di resep ini? Ya, anggap aja administratif oke ya. Oke. Oke, silahkan. Oke, silahkan, ayo. Ada yang mau udah tahu kira-kira ini ngapain ini? Dari aspiletnya mungkin. Kenapa aspiletnya? Dari aspiletnya mungkin pasien geriatri. Ini kan pasien geriatri. Itu meningkatkan gastric bleedingnya, Pak. Apa lagi? Yo, silahkan. Saya tunggu. Mungkin
Ya, kenapa? Mungkin Varsorbitnya Pak dan Valsartan mengandung ini ya. Varsorbit kan mengandung ini ya. Kandungan ISDN, isosorbidinat itu kan dapat menurunkan tekanan darah dengan mekanisme pelepasan oksidan nitrat. Itu kalau dikombinasikan sama Valsartan yang sama-sama menurunkan tekanan ada resiko hipotensi. Hipotensi pasiennya. Anda melihat yang lain enggak di sisi Varsorbit yang jadi masalah? Varsorbitnya aja. Kita fokus. Nggak ada kekuatannya. Ya, searching yuk, searching Varsorbit. Varsorbit itu ada yang 5 sama 10, tapi Varsorbit itu ada yang 5 sama 10, tapi di situ nggak ditulis. Di kekuatan. Ada masalah apa lagi? Mungkin harusnya PRN, Pak. Mungkin harusnya PRN, Pak. SPRN atau berarti harusnya bukan S3DD tapi SPRN. Iya Pak, soalnya kan kalau ISDN-nya itu di menerus nanti ada kemungkinan dia nggak bisa menangani anginannya lagi gitu Pak. Malah bahaya gitu. Iya Pak. Oh gitu. Oke. Iya Pak. Harusnya berapa kali terusan? Saat dadanya sakit aja Pak. Dadanya sakit aja Pak kalau ISDN. Baik. Tapi resep ini jauh lebih sulit ya dibanding resep yang tadi ya. Karena seolah-olah tidak ada masalah kan? Ya, kalau saya tambahin ini gimana? Iya Pak. Sorry. Ini. Kalau ini, sorry saya ada yang belum saya tulis, pasiennya baru mengalami operasi bypass. Tambah kalimat itu. Kira-kira terus resep ini menjadi cocok. Jadi hasilnya gula darah puasanya sekian, tekanan darahnya sekian, diagnosis dokter DM dan HT, tapi pasien ini ternyata juga habis operasi bypass ya kira-kira setengah tahun yang lalu lah. Oke, kalau melihat seperti itu kira-kira apakah masih ada problem di resep ini? Apa kira-kira? Yuk. Ayo teman-teman sambil Anda searching silahkan. Singkat aja, yang setahu Anda aja, kita tidak akan menganalisis sampai detail ini ya. Ini cuma untuk mengobrol-obrol aja supaya Anda menjadi punya bayangan lah. Gimana? Ada masalahkah di sini? Apakah kalau orangnya itu habis bypass, kira-kira Varsorbitnya masih SPRN atau tetap ya? Harusnya tetap Pak. Tetap apa? Tetap S3DD atau tetap SPRN? S3DD. S3DD karena dia habis operasi bypass ya. Oke. Nah, artinya apa? Saya hanya ingin aja. Kalau ini tadi kita tidak punya data, ya seolah-olah resep ini baik-baik saja. Ya. Jadi resep ini seolah baik-baik saja karena tidak ada data. Gitu. Tapi setelah kalau kita melakukan penggalian informasi singkat dengan pasien, termasuk dia cerita habis ini, ya berarti tadi yang kita katakan Varsorbitnya harusnya SPRN, ya mungkin kita bisa terima kalau ini S3DD. Itu seperti itu. Nah ini hanya sekedar contoh bahwa memberikan resep, melakukan pelayanan resep dan sebagainya, ada baiknya kita sedikit berkomunikasi dengan pasien tersebut supaya menjadi jelas ya, seperti itu. Nah ini pengkajian resepnya ada ya, ini klasik ya, administratif, farmaseutis, klinis, ini pasti Anda sudah ingat ini ya, sudah ingat ya. Itu seperti itu, saya tidak akan detail di sini ya. Ini adalah belangko untuk screening resep ya, ada di Permenkes tadi ya, di petunjuk teknis itu ada. Jadi di sini sudah ada contoh formnya yang Anda bisa modifikasi sendiri.
apa nama dokternya ada, SIP ada dan sebagainya, itu sebagai checklist ya. Jadi tugas apoteker kalau Anda sudah cepat nanti lama-lama akan paham dengan cepat sekali. Kalau ini daftar tilik screening resep yang lebih lengkap ya. Kalau Anda mau detail di situ. Apa yang menarik dari daftar tilik resep yang ini ya? Kalau saya dekat sendiri. Di situ ada tulisan keputusan apoteker di situ. Ya, tertulis misalnya screening 1 asal usul resep dari dokter siapa, alamat, SIP, tanda tangan, tanggal penulisan, keputusan apoteker lulus atau tolak. Ya. Karena ini penting juga untuk mengetahui dulu pernah dijumpai adanya resep di mana ternyata dokternya ini sudah tidak ada. Ya. Jadi pernah ada kejadian udah berapa tahun yang lalu ya, mungkin 8 tahun yang lalu ada orang beli obat ternyata resepnya itu bukan resep dari dokter yang praktek itu. Nah ini kalau kita tidak melakukan validasi ini kan jadi masalah. Lalu asal usul pasiennya, lalu keputusan apa, screening obat yang diminta apa, spesifikasi permintaan, analisis farmaseutis. Dan ini daftar tilik screening resep ini menarik karena di sini ada tulisan apa, keputusan apoteker dan sebagainya. Ini bisa Anda pakai sebagai latihan lah. Latihan kalau nanti misalnya kita minta untuk melakukan screening resep ya Anda bisa pakai form ini ya. Form ini bisa diambil untuk menjadi latihan Anda sendiri. Itu seperti itu. Lalu berikutnya tadi screening. Kita sekarang masuk ke dispensing. Dispensing itu menyiapkan obat sesuai dengan permintaan yang ada di resep. Racik lalu berikan etiket. Masukkan obat ke wadah yang tepat dan terpisah untuk obat yang berbeda untuk menjaga mutu obat dan menghindari penggunaan yang salah seperti itu. Nah, pada waktu menyerahkan obat ya, tolong misalnya memanggil misalnya nama, nomor tunggu atau alamat pasien setelah pasien itu datang. Kenapa? Karena kadang ada orang yang namanya sama ya. Misalnya namanya Nina, namanya Nina masih ada, terus namanya Ani itu juga ada. Lah itu banyak nama-nama yang umum itu seperti itu banyak. Sehingga perlu dicek dengan misalnya nomor tunggunya, dokternya tadi siapa, alamat pasiennya di mana ya. Karena memang ada beberapa kejadian penyerahan obat itu keliru karena tidak cross check dengan tepat itu ya, seperti itu. Tentunya itu kekeliruan yang tidak disengaja itu pasti. Tapi ini bisa dibayangkan kalau sebuah obat memberikannya keliru itu akan menjadi cukup berbahaya ya, itu seperti itu. Dan ada beberapa kasus yang pernah terjadi. Dan kalau itu terjadi misalnya dan itu disadari dengan cepat, tentunya apoteker harus segera menyusul. Misalnya saya memberikan obat A harusnya ke pasien X tapi saya berikan ke pasien Y misalnya gitu. Saya harus segera mengejar pasien Y untuk mengambil obat tersebut, mengganti yang benar lalu memberikannya obat tersebut untuk yang memang resepnya di situ. Ya, ini penyerahan obat adalah hal yang penting yang harus kita ketahui. Lalu, nah ini terkait kopi resep ya, kopi resep. Apakah setiap orang yang membeli obat dengan resep itu harus dibuatkan kopi resep? Ada yang mau menjawab? Harus diberikan kopi resep enggak? Tidak harus, Pak. Kenapa tidak harus? Tidak harus, Pak. Karena ada beberapa resep itu yang kayak kalau misalnya rawat jalan gitu kan cuma pengobatan sementara atau yang bukan pengobatan yang berlanjut, dan beberapa itu resep rawat juga jalan berarti nggak kan ada di yang rumah sakit. ITER Kalau gitu, beli Pak. di apotek kok? sama di apotek juga nggak harus semuanya dikasih kopi Sama di Tidak apotek harus. juga nggak Kalau harus orang yang semuanya minta dikasih diberi. kopi resep, Pak. kalau orangnya Iya. minta nggak apa-apa diberi. Oh gitu. Kalau orangnya minta nggak apa-apa Kondisi diberi. seperti apa yang mengharuskan kopi resep itu diberikan? Misalnya resepnya itu ITER. Misalnya Satu. resepnya Apalagi? itu ITER. Kemudian obat yang ditebus itu tidak ditebus semua. Misalnya Itu cuma ditebus wajib setengah diberikan ya. sebagian. Wajib diberikan kalau itu ITER atau obat yang ditebus adalah sebagian. Kalau orang itu minta pasti ada keperluan, mungkin untuk reimbursement ya, untuk dibayar asuransi atau kantor dan sebagainya. Oke.
Baik, ini ada catatan pengobatan pasien ya. Ini sebetulnya menarik ini ya, tapi memang ini sebetulnya kalau ini terisi semua, teman-teman apoteker yang praktisi itu akan memiliki catatan yang sangat banyak sekali. Dan itu sangat berguna nantinya untuk melihat progres dari seorang pasien. Kalau misalnya itu langganan Anda akan punya progres, oh pasien ini misalnya obat rutinnya adalah amlodipin. Tapi di sela-sela itu dia sering sakit, apalagi yang lain. Nah, ini suatu hal yang penting sehingga Anda bisa membangun relasi dengan melihat catatan pengobatan pasien ini. Ini PMR yang lebih lengkap ya. Yang form A4 ini lebih lengkap dan ini sebaiknya memang jadi di sini sekaligus dengan PMR ini Anda tahu ada identitas paling atas itu, kondisi umum, penyakit umum, lalu Anda akan terbiasa dengan riwayat, ada data lab enggak? Ada riwayat alergi enggak? Ada riwayat pengobatan enggak? Ada riwayat kopi resep enggak? Kemudian apakah sudah sering konseling apa bukan? Nah, ini adalah hal penting yang kita harus tahu sehingga di PMR ini kita akan makin baiklah dalam hal pelayanan kepada pasien misalnya begitu. Oke. Ini PIO, ini paling banyak dilakukan oleh apoteker di apotek ya. PIO ini berjalan dengan bagus ya, berdasarkan beberapa riset itu memang sudah semakin banyak teman-teman apoteker yang rajin melakukan PIO di sini. Komponennya kurang lebih semua hal ini pernah Anda praktekkan di praktikum PIO ya, itu seperti itu. Ya. Kemudian ini dokumentasi untuk informasi obatnya, oke. Konseling, nah kalau konseling ini hal yang tidak mudah ya. Konseling itu kalau PIO itu kan kita berikan informasi secara biasa saja ke pasiennya. Kalau konseling kan harus interaktif antara apoteker dengan pasien. Ya harus ada sebuah demand ya, ada sebuah permintaan dari pasien atau keluarga untuk misalnya saya pengen tahu tentang obat ini. Sebagai contoh dulu misalnya pernah ada 2 orang tuh begini, Pak kami sama-sama hipertensi nih suami istri, kenapa saya mendapatkan obat amlo kok ini istri saya mendapatkan obatnya diltiazem. Ini suatu hal yang menarik kan. Nah hal seperti ini yang harus kita antisipasi karena ini berarti pasien tersebut bertanya mengapa sama-sama mengalami masalah di jantung, kenapa yang satu diberi amlo, kenapa yang satu diltiazem. Ya, ini adalah sebuah proses yang namanya adalah proses konseling misalnya begitu ya. Tahap kegiatannya lah ini membuka komunikasi apoteker dengan pasien. Jangan lupa 3' question. 3' question ini kalau misalnya nanti Anda ujian OSCE ini rata-rata selalu keluar ya. 3' question. Ya, ini jangan sampai lupa. 3' question ini kalau kita sudah meracik obat, nyiapkan lalu diberikan kepada pasien. Nah, sebelum mulai komunikasi yaitu tanyakan tentang 3' question. Harapannya apa? Supaya informasi yang kita berikan itu sejalan dengan informasi yang telah diberikan dokter pada waktu dia periksa. Itu namanya 3' question. Itu seperti itu. Ya. Kemudian verifikasi itu adalah hal yang penting juga. Ya, ini dokumentasi konseling, ini daftar keterampilan ya. Tadi ada screening resep, ada responding to symptom, medication taking. Nanti kita latihkan saja. Oke. Nah, ini kita lihat kasus ini ya. Coba Anda baca dulu kasus ini. Seorang perempuan datang ke apotek dan bermaksud untuk membeli obat anti diare. Apa yang Anda lakukan? Terus seorang anak SMP bermaksud untuk membeli obat anti batuk antiseptik di apotek. Apa yang Anda lakukan? Oke, Anda pikir dulu ya. Kita akan bicara tentang diare dulu ya. Coba ini saya stop screen dulu. Kemudian sebentar ya, sebentar. Ini diare. Oke, sudah kelihatan ini ya. Ya, sudah kelihatan ini.
Diskusi kasus diarenya sudah? Sudah, Oke, Pak. ya. Silahkan Anda. Sudah, Pak. Sorry. Anda masuk ke menti.com, ya. Anda masuk ke menti.com pakai HP bisa, atau kalau Anda mau pakai laptop Anda untuk Zoom ya pakai tab aja, tulis kodenya 3145832. Anda masuk ke menti.com dan masuk dengan kode 3145832. Kita bicara tadi diare, ada orang mau beli obat diare. Pertanyaannya adalah kita bentuk pola pikir dulu ya. Hal-hal apa yang perlu Anda ketahui untuk memberikan pelayanan obat diare? Hal-hal apa yang perlu Anda ketahui untuk memberikan pelayanan obat diare? Silahkan dijawab ya, masing-masing menjawab, nanti hasilnya bisa tampil di layar ini. Silahkan mulai dijawab. Hal-hal apa yang perlu Anda ketahui lebih dulu untuk memberikan pelayanan obat diare pada pasien Anda yang membeli obat diare tersebut. Yuk silahkan. Silahkan diisi. Masuk ke menti.com, tulis kodenya 3145832. Ya, saya tunggu ya jawabannya ya. Saya beri waktu 5 menit lebih lah. Ya, jawaban pertama sudah masuk. Oke, sejak kapan pasien mengalami diare? Oke. Sudah berapa lama diare? Oke. Penyebab diare, durasi diare, hidrasi, diuntukkan untuk siapa? Oke. Ya, yang sudah menjawab melihat ke laptopnya ya, ini jawaban teman-temannya udah masuk nih, udah 7 orang. Oke, terus bahasa keluhan yang dialami, oke. Sejak kapan, sudah berapa lama, oke. Pak, boleh minta kodenya ulang? 31 Pak, boleh minta kodenya ulang? 832. 3145832. menti.com. Yuk kita tunggu. Wah, baru 19 orang yang menjawab. Yuk kita tunggu yuk. Lama pasien mengalami gejala, makan minum, penanganan tidak tepat, oke. Keluhan gejala dialami, oke. Sudah pernah menangani, beli obat untuk siapa? Diarenya sudah berapa lama? Makanan apa yang dikonsumsi, makanan apa yang dilakukan, oke. Nah, jawabannya menarik ya, meriah-meriah ini ya. Terus, ayo, baru 25 orang. Kita tunggu 4 orang yang lain. Ya, jawabannya bergerak terus ya, jawaban teman-teman Anda. Oke. Sudah 29, yuk kita tunggu 2 orang lagi. 1 atau 2 orang. Oke, 30 ya. Oke, bagus sekali nih jawabannya, sudah macam-macam ya. Ya, otomatis dengan Anda melihat slide ini ya, mungkin saya akan putar ulang aja lagi, Anda bisa kembali ke ini diskusi kasus diare. Ya, ini jawaban Anda ya. Ya, silakan dicermati jawaban-jawabannya. Oke. Sebentar ya, saya sambil cek ya. Oke, saya ambil cek. Diuntukkan. Ya. Ya, siapa yang menjawab diuntukkan untuk siapa? Mengapa bertanya ini ya? Mengapa bertanya diuntukkan untuk siapa?
Ini bahasannya aneh tapi ya makanya saya klik aja. Diuntukkan untuk siapa ya. Oke, Pak. Gimana Sen? Silakan Sen. Oke, Pak. Kalau misalnya untuk orang ini Pak, kalau misalnya untuk orang dewasa kan bisa dipakaikan, diberikan tablet. Kalau misalnya untuk anak kecil bisa digunakan supo. Kalau misalnya ada yang pengen untuk pakai supo gitu. Sebentar. Ini tadi yang pertanyaan rombongan nih apa nih? Sebentar. Oke, terus ya sambil Anda lihat dulu. Nah, ya yang menjawab ini tadi yang membeli obat untuk siapa sudah berapa lama diarenya, bagaimana bentuk tinjanya, apakah demam, kok pertanyaan rombongan apa aja nih yang dianukan. Yo, yang jawab siapa yo? Bertanggung jawab. Pertanyaannya kok rombongan ini? Saya Pak. Siapa? Oh Patricia, tua kelas ya? Saya Pak. Sudah berapa lama diarinya untuk apa? Bertanya ini. Jadi kan kalau misalkan diarenya sudah terlalu lama, ada kemungkinan pasien itu hidrasinya kurang baik gitu Pak. Jadi tahu kondisi pasiennya seperti apa. Kemudian bagaimana bentuk tinjanya dan juga apakah demam itu sebenarnya jadi satu Pak. Cuman apa hubungannya kenapa penulisannya? Jadi ada beberapa diare yang disebabkan oleh infeksi. Misalnya orang yang mengalami infeksi itu biasanya demam, tapi orang demam belum tentu infeksi. Nah itu dihubungkan dengan tekstur tinjanya. Biasanya kalau dengan infeksi itu cenderung berlendir gitu Pak. Nah kalau misalkan pasien gitu. Nah, kalau misalkan pasien ini tidak demam dan juga bentuk tinjanya tidak berlendir atau berbusa, nah, baru pindah ke pertanyaan selanjutnya yaitu apa yang dikonsumsi sebelumnya. Kemungkinan pasien ini mengkonsumsi makanan pedas atau makanan yang menyebabkan saluran pencernaan itu mengalami iritasi. Terus? Nah, baru bertanya penanganan apa yang sudah dilakukan gitu Pak. Mbak Patricia, terima kasih. Coba oke, ini sudah untuk siapa sudah sebentar. Oke, baik. Dari semua yang dijawab itu, ya, apakah semua sudah ada di bagian ini? Silahkan dijawab dulu. Anda tadi menjawab banyak toh, tadi kan temennya menjawabnya cukup banyak, bagus, ya, keren. Dari semua yang sudah dijawab itu, apakah sudah terwakili dari 7 poin ini? Ada yang belum, Pak. Yang mana? Yang mana yang belum? Ada yang belum, Pak. Ada yang belum, Pak. Apa itu recent Yang travel recent report? travel report. Riwayat berpergian, Pak. Oh, riwayat bepergian. Okay. Riwayat berpergian, Ya. Pak. Jadi kalau ada orang mau beli obat diare, memang pertanyaannya adalah ini untuk siapa? Ya toh? Untuk bayi, anak, dewasa, atau orang tua? Kenapa kita harus bertanya itu? Yuk, ada yang bisa jawab? Saya mau coba jawab, Pak. Oke, silakan. Saya mau coba jawab, Pak. Dapat memberikan pertimbangan pilihan maupun solusi bentuk sediaan dan dosis yang tepat, Pak, sesuai dengan kebutuhan pasien. Sebelum itu apa? Sebelum bisa mengambil keputusan untuk memberikan obat, kenapa kita harus bertanya umur?
Ayo. Mungkin untuk mengefektifkan komunikasinya, Pak. Mungkin untuk mengefektifkan komunikasinya, Maksudnya Pak. apa? Jadi kalau misalkan pasien itu lihatnya seumuran dengan kita atau mungkin terlihatnya lebih tua gitu, Pak. Seumuran maksudnya piye? Iya, Oke. jadi kalau misalkan biasanya kalau ingin memberikan informasi terkait obat gitu, kita harus memilih bahasa yang lebih tepat begitu, Pak. Jadi misalkan digunakan untuk orang lain. Nah, mungkin kita misalkan digunakan untuk adiknya atau digunakan untuk orang tuanya. Nah, kita bisa mengkomunikasikan obatnya itu bersamaan dengan pasien yang akan diberikan obatnya gitu. Misalkan untuk Ibu Nina. Jadi untuk obat ini untuk Ibu Nina, Baik. begini Pertama, gitu, bertanya umur tuh supaya kita tahu pasiennya itu siapa, gitu. Yang paling bahaya adalah misalnya pasien itu bayi kurang dari 1 tahun dan yang lansia. Ya, resiko terjadinya dehidrasi itu tinggi. Ya, jadi kita harus tahu betul siapa ini yang Kalau misalnya itu lansia atau itu bayi yang kecil, itu resiko dehidrasi tinggi, jadi itu harus diatasi secara langsung. Ya, jadi lebih baik kalau yang mengalami diare itu bayi kurang dari 1 tahun ataupun orang tua, lebih baik dibawa ke rumah sakit. Jangan beli obat ke apotek, nanti terlambat penanganannya. Itu seperti itu. Ya. Nah, biasanya yang ke apotek itu beli obat diare, untungnya memang rata-rata hanya misalnya anak-anak atau orang dewasa biasa. Sehingga kalau misalnya Anda nanti misalnya suatu saat diare misalnya, yang Anda misalnya sudah menikah dan punya anak kecil diare, anak kecil itu harus segera dibawa ke rumah sakit karena ada risiko dehidrasi yang lebih besar. Atau punya lansia, orang tua yang usianya sudah sepuh gitu ya, 70 tahun ke atas katakanlah begitu. Diare itu harus segera diatasi, itu seperti itu ya. Oke, itu yang ingin saya sampaikan. Durasi diare, oke, kalau durasi diare itu mengacu pada biasanya diare itu kan self-limiting ya. Kalau diarenya misalnya diare sekretorik ya misalnya, karena suka makan pedas misalnya gitu ya. Itu misalnya. Tapi kalau diarenya itu lebih dari 1 hari ya, dengan konsistensi feses dan sebagainya yang cair, frekuensinya tinggi, itu severity ya maksudnya ya, itu ya jangan diarahkan ke swamedikasi ya. Apalagi kalau disertai mual muntah, demam, abdominal cramp ya, terus sering misalnya mohon maaf kentut tapi bau sekali, atau anggota keluarga ada yang juga terpengaruh diare tersebut. Ya, ini termasuk severity. Jadi kita harus tahu sampai di sana. Ya. Previous history kemarin tadi sudah dicek ya, previous history terkait dengan apa? Berapa lama dia dulu mengalami diare itu, oke. Oke, penyebab sudah, medication ya tadi sudah disampaikan semua. Oke. Baik teman-teman, sebentar saya stop dulu. Oke. Ada pertanyaan dulu nggak sebelum saya masuk ke kasus yang lain ya? Sebelum saya kasus yang lain. Silahkan, Anda kalau mau bertanya dulu sebelum saya pindah ke kasus yang lain. Oke. Yuk, ada yang mau bertanya dulu sebelum saya buka kasus yang lain. Silahkan teman-teman. Gak usah malu-malu loh mau bertanya. Yuk, silahkan teman-teman kalau mau bertanya. Halo? Gimana? Ada pertanyaan kah? Atau sementara tidak? Belum, Pak. Belum ya?
Oke, Belum, Pak. saya coba kasus lagi. Ini Belum, kita Pak. bicara tentang obat batuk. Kita bicara yang simpel-simpel aja ya. Saya nggak susah-susah. Oke, masuk lagi ke menti.com. Tadi kan orang mau beli obat batuk ya. Hal-hal apa yang perlu diketahui untuk melakukan pelayanan obat batuk? Kodenya 7507691. Masuk ke Mentcom, kodenya 7507691. Ada orang mau beli obat batuk. Apa yang perlu diketahui dalam mindset kita untuk melakukan pelayanan obat batuk? Silahkan. 7507691. Ya, baru 22 yang menjawab. Silahkan. Masih 26. Menarik ini ya. Apakah berda atau tidak, sudah berapa lama umur berda atau tidak, pertanyaan kering berda. Oke. Berda atau tidak dalam pasien. Ini kok ada riwayat bepergian ini kok kayak diare? Hubungannya bepergian sama batuk apa ya? Yuk, siapa yang jawab? Apa hubungan riwayat bepergian dengan batuk? Saya, Pak. Apa Mbak? Chelsea itu. Gimana Mbak? Saya, Pak. Sekarang kan bersama
kayak masa sekarang ini kan, untuk masa Sekarang kan, terutama Oh, kayak masa masa sekarang sekarang dengan ini kan, pandemi ini. untuk masa Oh. apalagi riwayat bepergian tuh gitu. sekarang Oke. kan apalagi riwayat bepergian tuh gitu. Mempengaruhi Pak kalau misalnya keluar ke Ya, mungkin kan riwayat bepergian itu juga mempengaruhi Pak kalau misalnya keluar ke wilayah yang mungkin sedang ada paparan besar-besaran, kemudian tertular, Oke, itu kan ya bisa bisa saja menjadi dipahami. penyebab kenapa dia mengalami gejala batuk seperti itu. misalnya orangnya habis Terus juga pergi ke untuk tempat yang bahkan untuk dingin, masa pandemi juga hujan misalnya orangnya habis pergi ke tempat yang dingin atau habis Oh gitu. hujan-hujanan, Oke. kan itu juga bisa menjadi penyebab dia mengalami flu untuk gejala Oke, batuk memberi seperti obat itu. untuk siapa? Ini bertanya cukup detail sampai keseharian makanan yang dikonsumsi, apa hubungannya dengan batuk? Ini cukup detail ini pertanyaannya. Siapa yang jawab, ayo? Saya, Pak. Oh, Patricia, apa? Saya, Pak. Keseharian dan makanan yang dikonsumsi itu terkait keseharian dan makanan yang dikonsumsi itu mungkin untuk orang-orang yang jadi kan kita bisa tahu keseharian orang tersebut seperti apa. Misalkan dia itu menjalani sedentary life dan itu dengan pola makan yang kurang baik dan juga makanan-makanan yang berminyak itu akan mudah menyebabkan orang itu terkena batuk. Ya, banyak ya nih jawaban teman-temannya ya, keren ya. Oke, baik. Kita apakah sudah memenuhi poin-poin ini? Ya. Apakah sudah memenuhi poin-poin ini? Udah ya. Apa nih yang present medication ACE inhibitor ini kira-kira mau ngomong apa nih saya nih ya? Efek samping obat, Pak. Efek samping obat dari? Efek samping obat, Pak. Oh, captopril. Oke. Inhibitor contohnya captopril bisa. Apa hubungannya dengan previous history ini? Chronic bronchitis, asma, diabetes atau GERD kira-kira apa? penyakit-penyakit yang apa? Chronic bronchitis, Penyakit-penyakit yang chronic bronchitis, asma, diabetes, GERD itu rata-rata punya salah satu gejala yaitu batuk-batuk Pak. Contohnya kayak GERD itu kan ada cedera di bagian kerongkongannya atau mungkin di samping tenggorokannya, itu bisa menimbulkan gejala batuk juga. Jadi batuknya mungkin bukan karena dia flu atau terinfeksi, tapi justru karena respon dari penyakit-penyakit yang ada. Baik, kita stop share dulu. Oke, baik. Ada pertanyaan dulu tentang ini. Silakan. Kalau mau bertanya sesuatu, silakan. Ini tadi masih mengarahkan bagaimana cara Anda berpikir ya. Jadi Anda berpikir dari sebelum memberikan praktek kefarmasian itu kemampuan berpikirnya memang harus ditata betul ya, harus betul-betul ditata. Oke, ada lagi, silakan. Silakan teman-teman, kalau ada yang mau ditanyakan dulu. Apa Mbak? Pak Mus, kira-kira kan yang awal masalah obat pasien itu kan ada yang kira-kira kan yang awal masalah obat pasien itu kan ada yang tadi misalnya dia minta obat tapi hanya berdasarkan pengalaman atau tidak resep. Nah, semisal kan kadang ada yang mungkin ada yang berargumen kalau jatuh daripada beli di tempat lain kira-kira dari terkontrol lebih baik dibeli di sini gitu Pak. Kira-kira dari tadi pertanyaan terakhir apa? Daripada kontrol gimana maksudnya? Apotekernya daripada misalnya kalau misalnya
antibiotik gitu Pak, kan misalnya di sini nggak daripada misalnya kalau misalnya antibiotik gitu Pak, kan misalnya di sini nggak dikasih. Nah, daripada karena dia nggak dapat di sini Ya, jadi oke. tempat Baik, lain yang pertanyaannya mungkin bukan menarik ya. apotek atau yang online gitu Baik, malah tidak. ya itu kesulitannya sekarang itu seperti itu. Jadi kalau misalnya ada apoteker di apotek yang konsisten dengan peraturan perundang-undangan, sekarang saat ini sangat sulit karena pasien tetap bisa mendapatkan obat yang diinginkan melalui online, ya. Bahkan obat-obat seperti psikotropik pun kalau Anda masuk ke online shopping itu ya, beberapa provider online shopping itu ada, dan itu memang kalau kita menggunakan pertimbangan itu mungkin kita akan melayani. Tapi sekali lagi saya tidak menyarankan misalnya ada orang mau beli psikotropik atau narkotik, kalau memang dia tidak membawa resep dokter ya tidak boleh dilayani, walaupun mungkin dia akan mencari dengan cara lain. Tapi paling tidak sebagai apoteker tidak melakukan kekeliruan dengan memberikan obat yang memang bukan jatahnya untuk diberi tanpa resep. Kalau antibiotik memang tidak mudah ya, untuk antibiotik ini tidak mudah dan variatif sekali kondisinya. Tapi kalau kita mau berpikir jangka panjang, itu yang berbahaya adalah resistensi. Kalau kita memberikan antibiotik dengan sembarangan, terjadi resistensi antibiotik, itu orang lama-lama akan berjatuhan dengan kondisi penyakit infeksi. Jadi kalau saat ini pemberian antibiotik tetap dilakukan secara seperti di masa lalu, misalnya tanpa resep juga bisa keluar misalnya, itu akan sangat berbahaya di masa mendatang. Karena kita lihat penyakit infeksi betul-betul mematikan. Kalau misalnya hampir semua antibiotik itu sudah resisten terhadap mikroorganisme tertentu, apa yang bisa dilakukan oleh seorang manusia? Kematian akan di depan mata. Nah, ini yang harus dipegang oleh seorang farmasi. Bukan dari sisi humanis pada saat membeli saja, karena kan lebih baik diberi antibiotiknya daripada dia beli itu tidak terkontrol, dalam arti membeli di tempat yang lain bisa jadi palsu, bisa jadi tidak tahu cara penggunaan yang benar dan sebagainya. Itu benar. Itu dari sisi humanis saat ini. Tapi di masa mendatang itu akan menjadi problem di masa mendatang. Future danger ya. Danger in future. Ini yang berbahaya. Gitu, Mbak. Jadi menurut saya gerakan-gerakan untuk tidak memberikan antibiotik tanpa resep itu adalah suatu hal yang bagus dan harus didukung. Memang menjadi kesulitan orang yang dulu sering menggunakan itu, tapi paling tidak kita sudah menggunakan penggunaan obat yang rasional. Gitu, Mbak Yvonne. Ya. Ya. Oke, ya. Jadi pertimbangannya tidak hanya untuk saat ini, tapi pertimbangan untuk masa depan. Baik, ada lagi yang mau bertanya? Silakan. Ya, ada yang mau bertanya? Silakan loh, nggak usah malu-malu. Oke, kita lanjut dulu. Oke, kasus 1. Oh, kok ini keliru? Gak bisa stop share. Sebentar ya. Wait. Oh. Sebentar. Oke, tadi kita sampai di sini. Oke. Kita sampai sini ya. Jadi kita sudah mencoba berdiskusi untuk itu. Nah, jadi
tadi kita bicara untuk information gathering saja sebetulnya. Dari kita pakai mentimeter.com tadi, itu adalah kita informasi apa yang sebaiknya itu kita peroleh. Jadi kita bicara obat flu, kita bicara obat diare, ternyata yang informasi yang harus dicari cukup besar. Tapi itu information gathering yang memang seharusnya kita miliki dari secara mindset ya. Jadi tanyakan sesuatu yang betul-betul pokok, dan kalau misalnya nanti Anda sudah praktek dengan jam terbang tinggi, saya rasa itu bukan menjadi suatu hal yang masalah. Setelah itu yang penting ada decision making. Diberi atau tidak diberi. Ya, decision makingnya adalah seperti itu. Diberi obatnya atau tidak diberi, dalam arti dirujuk ke dokter dan sebagainya. Lalu treatmentnya, kalau Anda sudah memutuskan untuk memberi, bagaimana Anda memberikan aturan penggunaan obat, ya, terus kapan minum, ya, harus habis atau tidak, itu seperti itu. Ya. Lalu harus diinformasikan juga apa yang harus dilakukan pasien bila gejala-gejala itu tidak mereda. Mengapa begitu? Kalau kita semua obat flu pasti mengatakan kalau 3 hari sakit berlanjut hubungi dokter. Ya, itu outcome-nya. Jadi kalau ada hal yang tidak sesuai, maka itu harus disampaikan. Nanti kalau gejala flu-nya tidak reda, maka harus datang ke dokter. Nanti kalau batuk pileknya nggak reda, harus datang ke dokter. Itu seperti itu. Ya, ini tadi contoh. Lalu lakukan mnemonik ya. Anda bisa lihat ini di Instagram. Ini PharmaFact ya. PharmaFact, Anda bisa follow Instagram ini. Ini secara reguler dia akan memberikan informasi-informasi obat yang sifatnya praktis ya. Sifatnya praktis yang saya istilahnya praktisnya itu menyenangkan lah. Praktisnya itu kita bisa berlatih secara rutin dengan melihat apa yang ada di PharmaFact ini dengan baik gitu, seperti itu. Jadi Anda akan dengan melihat PharmaFact ini, Anda secara rutin sebenarnya akan belajar. Kalau tidak salah sih PharmaFact ini update setiap seminggu atau 2 minggu sekali dengan berbagai pertanyaan kuis dan sebagainya. Nah, Anda bisa juga selain tadi sudah berlatih ya, lakukan mnemonik ya. Jadi WHAM misalnya, siapa pasien itu, WWHAM. Jadi siapa pasien itu dan simptomnya apa. Tadi sudah dipikirkan itu semua. Berapa lama simptom itu muncul? Action apa yang pernah dilakukan? Terus action itu aksi apa yang sudah dilakukan oleh pasien tersebut? Lalu obat apa yang pernah digunakan? Ini adalah cara mnemonik ya, WWHAM misalnya gitu. Ini adalah sebuah contoh untuk Anda bisa melakukan gathering information atau bagaimana mencari informasi dengan tepat untuk pasien tersebut ya. Atau bisa lagi dengan yang namanya direct balance, itu AS method ya. Kita bisa melihat umur dia atau penampilannya seperti apa. Umur tadi seperti contoh ya, hampir semua tadi memakai umur baik diare maupun batuk ya. Atau appearance, jadi penampilannya seperti apa, pucat, segar dan sebagainya ya. Yang datang dirinya sendiri atau orang lain. Kalau misalnya yang datang adalah orang lain untuk membelikan obat dan obatnya itu kira-kira sulit untuk informasi obatnya sulit, mungkin Anda bisa menindaklanjuti dengan menelepon ya. Lalu obat apa yang diberikan, obat extra medicine seperti apa yang sudah dia gunakan. Extra medicine itu artinya mungkin yang di luar obat itu tapi dia menggunakan obat apa, berapa lama menggunakan, history yang lain ya, simptom-simptom yang lain, atau adakah simptom yang berbahaya misalnya, demikian. Ini adalah namanya mnemonik ya. Mnemonik adalah sebuah hal teknik untuk memudahkan kita untuk melakukan penggalian data dan informasi.
Kemudian ada juga yang studi kasus 2 untuk medication taking history ya. Medication taking history ini ya ini simpelnya adalah kita harus menanyakan terutama terkait obat apa yang pernah digunakan. Baik yang digunakan untuk penyakit yang dia keluhkan atau gejala yang dialami atau obat apa yang digunakan oleh orang ini. Itu namanya medication taking history. Jadi tidak hanya obat untuk yang diminta untuk gangguan, gejala atau sakitnya, tapi selama ini pasien ini menggunakan obat apa. Itu adalah medication taking history. Karena sebagai contoh tadi misalnya orang mengeluh sakit batuk. Ternyata dia menggunakan obat ACE inhibitor yang bisa jadi salah satu efek sampingnya adalah batuk. Nah, kalau batuk ini terjadi terus-menerus dan mengganggu dan penyebabnya adalah obat ACE inhibitor ini, ada baiknya memang ACE inhibitor ini diganti. Tentunya dengan cara menggantinya apa? Dirujuk lagi ke dokter, cerita saja ke dokter, ini kok mengalami hal seperti ini, diganti apa? Nah, ini kalau misalnya ini terjadi kolaborasi. Anda sebagai apoteker sudah memberikan informasi yang benar kepada pasien lalu ke dokter, dokternya tahu, lalu memberikan resep obat yang lain untuk mengatasi hipertensinya. Ini sebuah kolaborasi yang sangat bagus. Ini penting sekali, ya. Ini penting sekali. Ya. Jadi dengan medication taking history inilah kita berharap seorang farmasi itu bisa betul-betul memilah nanti obat apa yang memang kalau memang bermasalah bisa kita hentikan dan kita ganti, karena itu ada termasuk obat bebas terbatas atau OWA yang masih dalam toleransi boleh digunakan. Tapi kalau sudah termasuk obat keras misalnya gitu, itu ya sebaiknya tidak diberikan. Saya berikan contoh misalnya, kalau Anda melihat peraturan perundang-undangan OWA, diclofenac itu OWA, tapi kalau Anda detail itu diclofenac yang OWA itu yang dosis 25 mg. Kalau diclofenac yang 50 mg itu tidak tertulis di situ. Ya. Jadi yang benar yang diclofenac yang OWA yang dapat diberikan tanpa resep itu yang 25 mg. 50 tidak tertulis di situ. Nah, ini contoh ya. Contoh supaya kita terkait dengan sebelum memutuskan tadi setelah medication taking history memutuskan untuk stop obat, memberikan obat dan sebagainya, itu semua harus dengan terkait peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, ini promosi kesehatan ya, kesehatan. Ini banyak kejadian di komunitas ya. Di komunitas ya. Coba nanti salah satu teman mahasiswa bisa misalnya menyampaikan secara singkat di sini. Kalau Anda diminta untuk melakukan promosi kesehatan tentang TBC, Anda mau ngomong apa? Ya, jadi Anda bisa masing-masing secara pribadi mencoba mencari sendiri sebentar gitu. Saya beri waktu untuk kalau ada orang TBC. Anda diminta untuk memberikan promosi kesehatan tentang TBC di sebuah komunitas di puskesmas. Kira-kira apa yang akan Anda sampaikan ya? Coba Anda baca-baca sebentar tentang TBC, lalu silahkan untuk memberikan presentasi di ruang Zoom ini. Lalu yang keempat terkait pelayanan informasi obat. Nah, ini sudah Anda sangat familiar ya. Anda ada di PIO kemarin. Kalau Anda diminta memberikan obat-obat yang dengan cara pemakaian yang khusus, apa yang bisa Anda lakukan? Ya, ini contohnya ada Ventolin, ada Ya betul ya, Turbohealer ya. Seretid Diskus ya. Atau yang lain lah, mau pakai insulin juga bisa. Nah, nanti teman-teman bisa mencoba untuk memberikan di sini. Oke, saya beri waktu untuk teman-teman secara pribadi untuk searching terkait TBC dan terkait dengan PIO untuk obat-obat dengan sediaan khusus yang Anda pernah mendapatkan di praktikum PIO kemarin ya. Entah Ventolin, entah Diskus Seretid
atau mau pakai MDI boleh, suppositoria boleh, tetes mata, tetes telinga juga boleh ya. Itu kemudian silahkan demonstrasi di Zoom ini sambil saya mencoba mencarikan untuk informasi terkait PBL yang hari Senin. Oke. Baik, coba Anda kerja mandiri dulu, sendiri-sendiri dulu, nggak usah kelompok, nggak usah, ini tidak sulit ya. Silahkan searching sebentar terkait TBC, silahkan searching sebentar terkait pelayanan informasi obat untuk sediaan obat khusus sebelum nanti mau disampaikan di sini. Oke, silahkan saya beri waktu sekitar 10 menit ya, sampai jam 2 kurang 10 ya. Oke.